Well, welcome back again into our channel Kampu Inggris LC in our program teaching tutorial. Hi LCers, I know that you miss me. And today we're going to learn about tenses again. Kita akan mempelajari tenses yang terbaru kali ini. Oke, langsung saja. Today's lesson is about past perfect. Karena banyak dari kalian yang request, Mr. Dia, selesaikan 16 tensesnya. Alright, as your request, Your Majesty. So, let's get started. So, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dulu form atau bentuk dari past perfect itu sendiri. The first is the form. Bentuknya, ingat, dalam menghafal tenses teman-teman, sebenarnya jangan fokus terhadap rumusnya, tapi fokus pada keyword atau password atau kata kuncinya di situ. Yaitu di mana yang namanya past perfect itu menggunakan had and verb 3. Jadi syaratnya adalah past perfect itu ada had sama verb 3. Kalau nggak ada had dan nggak ada verb 3 itu bukan past perfect namanya. Oke? Remember it. So, had verb 3, di mana semua subjek ini menggunakan had. Jadi nggak terikat sama I, you, we, they, she, he, it. Berbeda seperti present perfect ya, di mana ada have sama has. Tapi kalau ini bentuk lampaunya dari have dan has yaitu had. Pasangannya verb 3. Dan jangan bingung, karena saya cuma memberikan kata kuncinya, jangan bingung untuk masalah interrogatif dan negatif, karena gampang banget. Di interrogatif tinggal taruh had aja kalau mau menanyakan apakah si subjek ini sudah, si orang ini, saya, kamu, kita, mereka, dia perempuan, dia laki-laki, sudah ngapain di waktu lampau, dan had, not untuk yang negatif, tinggal tambahkan not. Alright? Nah, jadi fungsi atau rumusnya, fungsi umum dari past perfect sendiri adalah untuk menyatakan kejadian yang sudah terjadi atau yang sudah selesai tapi di waktu lampau. Lah, terus bedanya sama present perfect apa, sir? Oke, dengarkan baik-baik penjelasan saya. Langsung saja ke contoh yang pertama. So, the first, kita bisa analisa dari contoh kalimat yang pertama ini. I had gone to Surabaya with my friend. I had gone to Surabaya with my friend. Saya sudah ke Surabaya dengan temanku. Ketika kalian menyampaikan I had gone to Surabaya with my friend, ini artinya adalah teman-teman, kalian sudah ke Surabaya, tapi diucapkannya setelah kalian tidak di Surabaya lagi atau sudah berada di mana gitu ya. Nah, jadi I had gone to Surabaya with my friend, dan pada saat itu posisinya kalian sudah tidak di Surabaya. Berbeda sama present perfect. Kalau kalian bilang I had gone to Surabaya with my friend, posisinya kalian masih berada di Surabaya. Sama seperti kalau kalian I have eaten, saya sudah makan, sama I had eaten beda. Kalau kalian bilang I have eaten, itu jangka waktunya masih pendek. Dimana sekitar 2 menit, 3 menit, dan kalian masih merasa kenyang. I have eaten. Tapi kalau sudah I had eaten, kalian sudah tidak merasa kenyang lagi, maka pakailah past perfect. Alright? Nah, jadi seperti itu. I had gone to Surabaya with my friend. Jadi itu fungsi yang pertama untuk menyatakan kegiatan yang terjadi atau selesai di waktu lampau. Fungsi yang kedua, kita analisa lagi dari kalimat yang kedua ini. I had done my homework before 9. I had done my homework before 9. Saya sudah mengerjakan PR sebelum 9. Sebelum jam 9 maksudnya ya. Nah, jadi pada saat kalian menyatakan kalimat ini, itu artinya kalian tidak berada di jam 9 pada saat itu, tapi kalian sudah mungkin mengatakannya di jam 12. Nah, jadi I had done my homework before 9. Yang artinya fungsinya adalah untuk menyatakan kegiatan yang sudah terjadi sebelum beberapa waktu di waktu lampau. Sebelum beberapa saat, atau beberapa momen di waktu lampau. Sekali lagi, jadi pada saat kalian mengucapkan kalimat ini, posisinya atau waktunya kalian bukan di jam 9 lagi, tapi sudah berada di jam 12. Saya sudah mengerjakan PR jam 9 tadi. Nah, dijelaskan seperti itu. Di bahasa Indonesia loh ya. And for the third, kita analisa lagi dari kalimat yang ketiga. The little boy had fallen before I helped him. The little boy had fallen before I helped him. Seorang anak laki-laki kecil telah jatuh sebelum saya menolongnya. Nah, ini hampir mirip seperti tadi, tapi ini dengan konsep kejadian lain. Ada kejadian lain yang terjadi.
di mana kita bisa mencocokkannya atau menyandingkan tenses ini dengan simple past. Anak laki-laki sudah terjatuh sebelum saya menolongnya. Nah, jadi bisa disambungkan sama simple past, before. Ada kata before di situ ya, before I helped him. Boleh sama simple past. Alright, next. Kita masuk ke fungsi yang keempat. Dari analisa kita bisa memungkinkan dengan kalimat seperti ini ya. He said that his brother had washed the car. He said that his brother had washed the car. Nah, ini dibalik. Simple past dulu, baru past perfect. Yang dimana kalau kalian mengucapkan ini, fungsinya adalah untuk menyatakan berita yang kita belum ketahui sebelumnya. Dan berita ini disampaikan oleh orang lain. Nah, itu jadi fungsi simple past. Ketika ada berita yang disampaikan oleh orang lain, itu memakai simple past. Boleh menggunakan simple past. He said that. Dia berkata bahwa saudara laki-lakinya telah atau sudah mencuci mobil. Simple past and past perfect. Alright? Do you understand? Good. We're going to the next. Number 5. The train had come before I left. The train had come before I left. Ini juga sama. Pasangannya simple past lagi. Kereta telah tiba atau telah datang sebelum saya berangkat. Nah, jadi fungsi kelima dari past perfect adalah untuk menyatakan kejadian yang telah terjadi sebelum kejadian lain terjadi, seperti itu. Saya harap teman-teman paham apa maksud saya. Jadi kejadiannya terjadi atau telah terjadi sebelum kejadian lain terjadi dengan kata before. Misalkan nih, ibuku memasak sebelum saya tidur. Atau sebelum saya bangun. Nah, jadi bahasa Inggrisnya apa? Silakan kalian berikan komen di bawah. Ibuku masak sebelum saya bangun. Nah, jadi seperti itu. Oke, and for the last, fungsi terakhir atau contoh terakhir dari past perfect di sini adalah bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan simple past. Nah, boleh aja kalian menggunakan jawaban menggunakan past perfect untuk menjawab soal simple past. Oke, contohnya, why did Mr. Diaz go to New York? Kenapa Mr. Diaz pergi ke New York? Jawabannya boleh pakai past perfect. Because he had never been there before. Karena saya belum pernah ke sana. Karena Mr. Diaz belum pernah ke sana. Boleh. Jadi, why did Mr. Diaz go to New York? Why did she or why did he go to Surabaya? Because they had never been there before. Nah, jadi seperti itu. Oke, kalau masih bingung boleh kalian tanya di komen di bawah, dan kalau kalian sudah paham, give your like and comments guys if you satisfied with this video. Dan jangan lupa mau belajar bahasa Inggris hanya di Kampung Inggris Elsie. And forget to like, comment, and subscribe our channel. And the last I say, hasta la vista baby. Bye bye. See you.